lagi ya, cerita kisah perjalanan hidup seorang anak manusia. Sebagaimana kita tahu bahwa kita lahir di dunia ini, ketika kita lahir kita masih bayi, masih belum bisa apa-apa. Tapi kita dengan berjalannya waktu, Tuhan memberikan pertumbuhan bagi kita semua. Kita bertumbuh menjadi anak-anak, kemudian menjadi remaja, kemudian menjadi dewasa, kemudian kita mulai masuki usia senja. Di usia 50-an begitu sudah mulai dikatakan udah mulai tua ya. STW setengah tua. Nah, kalau buat aku pribadi ya, ketika memasuki usia tuir nih, sudah memasuki usia tuir, itu buat aku pribadi ya, aku udah jaga omongan. Kalau nggak penting ngomong, aku nggak ngomong. Aku nggak mau banyak pikiran. Aku juga nggak mau ada drama-drama dalam kehidupanku. Aku buang jauh-jauh rasa khawatir, karena aku tahu banget hidupku ada dalam genggaman tangan Bapakku. Jadi aku nggak perlu takut, aku nggak perlu khawatir. Memasuki usia STW nih, bukan STW lagi ya, sudah 62 tuh ya, udah tua lah. Bahagia sekali bisa memasuki usia segini dan masih dipakai Tuhan. Karena tidak semua orang di usia segini masih dipakai Tuhan kan. Tidak mau banyak berharap juga karena takut kecewa. Jadi saya dalam kehidupanku sekarang gak mau punya banyak harapan. Takut kecewa kalau harapannya tidak tercapai, ada nanti rasa kecewa. Jangan terlalu berharap sama manusia, tapi berharaplah pada Tuhan. Mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Usia kita nggak pernah ada yang tahu sampai kapan berakhirnya. Tidak ada seorang pun yang tahu. Karena itu ada dalam tangan Tuhan. Tuhan yang tahu, Tuhan yang ngatur kehidupan kita. Yang Tuhan mau dalam kehidupan kita itu selalu berharap, selalu bersandar hanya pada Tuhan. Jangan mengandalkan kekuatan diri kita maupun kekuatan orang lain. Percayalah Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan buat kita semua. Saya Sabtu dan Minggu pelayanannya kelas pemuritan. Di waktu yang bersamaan kami adakan kelas pemuritan di dua tempat, di dua lokasi, di dua dusun yang berbeda dan berjauhan, gak deket. Satu di 2 kabupaten, jadi cukup jauh ya. Tapi saya suka cita sekali mau melakukannya. Puji Tuhan, saya juga dibantu teman-teman untuk melayani ini. Kita mengadakan kelas pemuritan ini, saya dibantu teman-teman. Jadi saya happy banget
Karena ini mimpi saya yang sudah lama. Mimpi saya udah 4 tahunan baru bisa terwujud. Baru Tuhan jawab sekarang. Tidak mudah loh mengumpulkan mereka untuk dimuridkan. Itu bukan satu hal yang mudah. Karena butuh komitmen. Butuh komitmen dalam menjalankan kelas pemuritan ini. Kalau tanpa komitmen nggak bisa. Kita butuh komitmen tuh dengan Tuhan. Komitmen bukan dengan Ibu Nelinda, enggak. Komitmennya sama Tuhan untuk mengikuti kelas pemuritan ini sampai selesai dan mau dibimbing. Di dalam komsel-komsel mau dibimbing. Saya bersyukur sekali bisa mengadakan kelas ini dan banyak pesertanya. Itu satu hal yang di luar ekspektasi saya. Banyak yang mengikuti dan banyak pemulihan terjadi. Luar biasa. Tuhan turut bekerja di dalam pelayanan ini. Tuhan yang memulihkan, Tuhan yang menjamah mereka, Tuhan yang memulihkan. Bukan karena hebat dan kuat kami, enggak. Tapi karena Tuhan hadir. Tuhan ada, Tuhan hadir, dan kuasanya dinyatakan. Luar biasa banget. Malam hari ini nih materinya pemulihan keluarga. Keluarga ilahi, merdeka dalam keuangan, hubungan pria dan wanita seperti apa. Puji Tuhan banget. Apa yang menjadi mimpi saya akhirnya Tuhan wujudkan juga. Satu kebahagiaan yang tidak bisa diduitin. Seluruh hidup saya berikan hanya untuk Tuhan. Hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Di usia seperti saya tidak butuh drama. Tidak butuh yang istana yang mewah. Enggak. Bukan itu yang aku cari. Aku cari perkenanan Tuhan. Kita nggak pernah tahu kapan kita pulang. Tapi saya mau kalau ketika saya pulang, saya ada dalam dekapan Tuhan Yesus. Nah, kalau ngomong gitu aku jadi terharu. Oke deh, nanti kita lanjut lagi ya. Aku udah ditelepon sama temen. Mereka sudah menunggu di dusun yang lain, jadi saya harus cepet